Halo semuanya, jadi ini adalah podcast di mana gue nggak ada bintang tamu. Gue pengen ngobrol aja karena sejujurnya ya dari mulai awal tahun kalau nggak salah setelah bikin D&D itu Dungeons and Dragons bulan Maret kalau nggak salah ya, gue bilang ke tim gue kayaknya kita fokus di bikin podcast yang ngobrol-ngobrol aja. Lebih karena gue punya banyak rasa penasaran yang pengen gue ngundang bintang tamu buat bahas, itu yang pertama. Sama yang kedua juga kayak lebih tulus aja gitu loh, lebih genuine gitu. Kalau misalnya kita bikin konten ngobrol podcast gitu dan orang kan lagi pada dengerin podcast juga, lebih tulus karena gue benar-benar ngikutin rasa penasaran gue gitu, dari pertanyaan gue, dari ngundang bintang tamunya dan lain-lain gitu. Dan mulai dari bulan Maret itu sampai ke belakang ternyata cukup rame podcast gue ini. Setelah kita fokus di sini sempat trending 1 juga, trending 2 juga. Jadi makanya gue pengen bikin ini nih, pengen bikin Q&A karena kebetulan gue sempat ngajar di UI sebagai dosen untuk produksi media ya, pengantar podcast audio gini. Nanti gue akan ngajar lagi di semester berikutnya. Jadi sekalian mungkin gue bisa bahas aspek teknisnya buat yang penasaran cara bikin podcast kayak gimana. Sebelum gue syuting video ini, gue ngebuka Q&A ya. Jadi gue taruh di Instagram gue lewat IG story, mau bikin Q&A soal podcast gue, kalau mau tanya silakan. Patokan gue dari situ aja ya. Jadi kita akan ngobrolin soal podcast gue ini ya. Wasit Justin, pola pikir atau grand konsep awalnya gimana untuk podcast Abang. Sebenarnya kita sempat bikin beberapa ngobrol-ngobrol kayak gini, bukan dengan set ini, di kantor kita yang lama. Waktu itu masih sekali 2 kali ya, tapi akhirnya kita pikir kenapa gak seriusin aja. Karena zaman sekarang kayaknya orang lebih engage dengan podcast ya. Jadi, dan gak ada grand konsep, gak ada yang konsep bener-bener harus heboh apa kayak gimana. Karena gue kan anaknya juga minimalis banget ya. Backgroundnya aja seadanya. Karena gue mau fokusnya di obrolan. Jadi gue bikin abu-abu supaya bintang tamunya bisa stand out. Mejanya juga relatif gak ada distractionnya, cuman kopi sama catatan gue doang. Ya udahlah, kayak mager mikir juga kali ya. Ya sederhana aja, yang penting obrolannya menarik gitu. Dari Regina MC, kenapa uploadnya rutin sekarang ya? Karena itu kita fokusnya sekarang cuma di podcast aja, biar secara konten juga lebih tajam. Dan jadwal gua terus terang juga udah mulai ribet. Jadi kalau kita bikin konsep yang kayak dulu tuh, kayak misalnya yang apa namanya, yang harus disiapin syuting seharian gitu, udah nggak ada waktu lagi sama sekali. Gue lagi tour stand up comedy juga, lagi jalan cerita sialku. Jadi kayaknya ini yang paling pas dan masih engage ke penonton gitu. Format pertanyaan apa yang mesti ada di setiap bintang tamu yang mesti ada? Nah, kalau buat bintang tamu, jadi 50-50 nih, 50%. Kadang dari gua yang ngusulin ke tim, kadang tim yang tiba-tiba udah booking jadwal gue. Jadi kita semua sharing kalender gue di Google Calendar. Gua ngecek kalender paling 2 hari sekali gitu. Atau sebelum tidur gue cek besok ada apa gitu ya. Nah tiba-tiba ada aja tuh bintang tamunya siapa gitu, yang baru dimasukin atau udah dimasukin tapi gue baru baca. Nah kalau orangnya belum gue familiar, itu biasanya H-1 gue cari tahu soal orangnya. Paling gak sekilas gue dapat gambaran gitu, kira-kira pertanyaan apa yang harus gue ajuin. Lebih ke rasa penasaran gue soal orang ini dan topiknya sih, itu yang gue perhatiin. Tapi memang hampir semua bintang tamu kita sudah ada, ini nggak ada ya di sini ya. Biasa ada kertas yang isinya pointers, kira-kira mau bahas apa. Disiapin sama kreatif kita Gilang di belakang kamera. Itu gimana lo nyiapinnya Gilang? Biasanya kita cari-cari aja bang, kayak trivia bintang tamu siapa gitu. Terus nanti kalau misalnya udah nggak dapet dari Google, kita tontonin video-video dia. Tontonin video dia yang ada di IG, yang ada apa ya? Iya, yang di sama orang lain. Biasanya dia menyatakan sesuatu lah, kita kutip aja dari situ. Iya, jadi kalau misalnya dia ada sebuah pernyataan atau apa yang menarik ya, yang mungkin jadi diskusi banyak orang, jadi diskursus juga, kita bahas di sini gitu. Tapi yang sering terjadi adalah pertanyaannya jarang gue baca sih sebenarnya, pointers-pointersnya itu. Tunggu dulu. Bentuknya bukan pertanyaan ya? Bentuknya pernyataan. Ah iya benar. Yang Gilang siapin tuh bukan pertanyaan tapi pernyataan. Jadi si ini pernah ngomong ini, si ini pernah ngomong ini. Dan gue elaborasi itu. Kenapa bukan pertanyaan? Karena biar gue yang bertanya sendiri atas dasar pernyataan tersebut gitu. Dulu pertanyaan ya? Iya, terus gue sempat bilang jangan ya kalau gak salah ya. Karena emang gak baca juga sih. Iya, kan, jadi mending gue di feeding informasi kalau misalnya gue butuh melakukan sesuatu, bertanya sesuatu. Nah, yang paling sering gue lakukan juga adalah nyatet di sini. Banyak orang berpikir gue mencatat informasi dari narasumber
Itu betul, setengahnya betul, tapi lebih mayoritas gua mencatat di buku ini adalah untuk memformulasikan pertanyaan berikutnya. Jadi kadang kan kalau narasumber lagi ngomong, di kepala gua ada yang mau gua tanyain tuh. Nah kadang-kadang kalau gua langsung tanyain kan jadi motong omongan orang. Daripada gua motong omongan orang, mending gua nulis di sini dulu, gua tulis dulu. Habis dia selesai ngomong, baru gua tanyain pertanyaan apa yang tadi gua catat gitu. Jadi nggak seperti mayoritas orang pikir ya. Gue tidak mencatat. Gue jarang sih mencatat informasi dari narsum karena kan videonya gue juga punya. Kalau gue pengen video itu gue tinggal nonton YouTube gue sendiri gitu loh. Tapi yang gue catat adalah pertanyaan selanjutnya. Kenapa pilih topik dokter yang tidak biasa? Emang iya ya? Kayaknya dokternya biasa nggak sih? Kalau rata-rata kita undang dokter biasa sih, kan? Biasa. Cuma kita nggak tahu aja ada profesi itu nggak sih? Benar. Neurosurgeon kali ya, banyak orang nggak lazim ya. Sama nggak ada yang ngundang bang, jadi kayak nggak biasa. Oh mungkin jarang terlihat kali. Maksudnya jarang ada teman-teman lain ngundang yang spesialis sangat spesifik itu kali ya. Iya betul. Ya mungkin juga sih. Tapi menurut gua kita yang kadang mungkin nggak tahu kali ada spesialis itu gitu. Frederick Whitson, bang gimana bisa ngobrol lancar per kalimat dengan bintang tamu, padahal abang orang introvert. Apa hubungannya? Nggak ada orang introvert sama nggak bisa ngomong tuh nggak ada hubungannya. Introversi itu hanya masalah capek ngelihat stimulasi yang terlalu banyak gitu. Introversi itu kalau menurut Carl Jung ya, itu masalah stimulasi gitu, bukan masalah pemalu dan rasa takut. Jadi orang introvert bisa ngapain aja. Gimana bisa ngobrol lancar tuh karena mungkin gue terbiasa nulis kali ya. Jadi apa yang gue mau sampaikan di kepala gue udah diformulasiin dengan baik. Bang gak ada niat bikin podcast sampai 2 jam di channel lo kayak si Soleh. Gue gak tahu ya Soleh ini serenggang apa jadwal dia ya. Gini kalau gue sih lebih mikirin kayaknya sejam tuh waktu yang pas gitu. Kalau di kepala gue gitu. Dan ini anehnya ya. Anehnya gue adalah karena show stand up comedy gue biasanya itu stand up-nya 1 jam. Habis itu kan interaksi sama penonton tuh. Yang penonton naik ke panggung. Rata-rata kan stand up-nya 1 jam tuh. Badan gue tuh udah bisa, ini aneh banget nih. Badan gue tuh udah bisa tahu sejam itu kapan gitu. Jadi kadang kalau misalnya lagi ngobrol sama narsum nih. Meski di belakang ada jam ya. Dan zaman dulu kan kita gak pasang jam tuh di belakang. Gue udah bisa ngerasain, oh kayaknya sejam nih. Gak tahu kenapa gitu. Mungkin sama kayak orang yang biasa produser lagu kali ya, biasa bikin lagu 3 menit, dia tahu 3 menit tuh kayak gimana gitu, biasa perform. Nah kalau gue udah punya feeling, udah sejam nih. Nah karena ada feeling itu, setiap kali sejam kayak, oh, oke ini udah saatnya selesai ini podcastnya gitu. Kadang-kadang. Emang gue terakhir kali sama Soleh, ngobrol di podcastnya dia, hampir 3 jam kali, apa lebih ya. Gue sampai nanya, Soleh ini masih terus? Iya, padahal gue udah ngantuk. Lu emang udah ngantuk, kenapa masih terus? Tapi emang seru sih ngobrol sama dia ya. Cara dia bertanya juga menarik. Gue juga suka sih ngobrol sama dia. Gimana cara bisa adaptasi sama semua bintang tamu? Nah itu gimana ya? Kalau yang kayak gini-gini ditanya ke gue juga gak ngerti sih. Karena di komen tuh pernah ada yang bilang, Bang Radit kayaknya sama bintang tamu dari background apa aja kayak masih nyambung gitu. Nah ini kayaknya pertanyaan tuh mengacunya ke situ ya. Gue gak tahu deh, gue gak ngerti deh. Karena gue gak objektif pasti kalau gue ngomongnya ya. Gue gak mungkin bilang gue orangnya asik ya. Karena secara gue gak pernah nongkrong juga ya. Apa ya? Menurut lo apa? Gilang, kenapa masih nyambung-nyambung aja ya? Karena penasaran kali bang. Mungkin itu ya? Iya. Selama kita curious ya, selama kita penasaran, mau ngobrol sama siapapun kayaknya masih bisa ngalir gitu. Apa ya contohnya ya? Contohnya kayak lo, apa ya? Kalau lo penasaran, misal lo ketemu tukang kembang tahu deh. Terus lo penasaran gitu, gimana cara proses kembang tahu itu dibuat. Obrolan apapun pasti ngalir kan, karena lo ngikutin itu sebagai kompas pertanyaan lo gitu. Tahu misalnya tahu nih. Yang putihnya itu apa sih gitu. Itu yang dari kepala gue kalau ketemu tukang kembang tahu lah gitu. Sama kayak misalnya ketemu profesi lain gitu. Kayak misalnya kalau Riz Marvel ya gitu kan. Nah itu kan gue ngikutin penasaran gue aja. Gimana cara dapat pekerjaannya itu kan paling pertama. Nah yang makanya kadang kalau gue ngerasa ya. Karena gue juga sering interview orang kan. Gue tuh bisa ngerasain tuh. Kadang kalau misalnya lagi di interview orang. Ini orang melakukan ini hanya karena pekerjaannya aja. Artinya kayak dia udah dapat list pertanyaan terus kayak oke next. Gue tuh bisa ngerasain gitu. Bukan berarti itu salah ya atau jelek ya. Karena gimana pun juga mungkin dia ngelakuin pekerjaannya gitu. Tapi sebagai narsum, gue tuh ngerasa kayak tunggu dulu nih. Ini lo beneran pengen nanya atau itu yang sudah disiapkan gitu. Gimana ya jelasin ya? Tapi lo ngerti maksud gue gak sih? Ngerti. Ngerti ya? Apakah itu berasal dari rasa penasaran dari penanya yang tulus gitu? Atau cuma ngikutin pertanyaan doang? Atau cuma ngikutin pertanyaan. Karena ini
Ekstrapolasinya bisa kemana-mana nih, kehidupan sehari-hari, lu ngedate sama cewek gitu. Feel-nya tuh beda gitu, kalau lu nanyanya karena penasaran, atau karena lu ngerasa ceweknya bisa impress, karena pertanyaan itu, atau lu udah nyiapin karena lu nervous gitu, ngerti gak sih? Gimana ya, maksud gue ya? Ngerti. Paham ya maksudnya ya? Nah gue belajar dari kehidupan nyata juga, bahwa ketika secara tulus gue bertanya, lawan bicara akan dengan senang hati menjawab apa yang kita ini gitu. Ya walaupun gue kalau misalnya di interview orang terus pertanyaannya pertanyaan standar gitu ya gue jawab aja sih gitu. Cuman ada feel yang beda aja gitu. Ada feel yang beda kalau itu berasal dari rasa penasaran. Entah kenapa kita bisa ngerasain. Mudah-mudahan narasumber juga bisa ngerasain itu ya. Terus abang gimana bang biar nggak nanya pertanyaan yang standar? Permasalahannya gue nggak pernah mikir bahwa ketika gue mau nanya nih, gue nggak pernah mikir bahwa ini kayaknya standar deh, harus unik. Gue tuh nggak pernah gitu masalahnya. Yes. Ngerti gak maksud gue? Ngerti. Gue gak pernah kayak, misalnya gue ada narsum nih, terus kayak gue mau nanya ini tapi ini standar. Nggak gitu loh. Ngerti gak sih maksud gue? Gimana ya ngejelasinnya ya? Iya. Yang gue bela cuma satu. Apakah gue bener-bener mau nanya itu? Karena gue pengen tahu. Nah itu tuh. Kayaknya itu deh. Ketika gue ngelemparin itu memang berasal dari rasa penasaran yang tulus gitu. Nah, kalau keluarnya jadi pertanyaan standar, ya udah, ya sudah lah gitu. Gue gak pernah belajar public speaking. Gue gak pernah belajar ilmu komunikasi. Gue lulusan politik. Jadi gue gak ngerti apa-apa soal ilmu komunikasi. Jadi gue bisa aja salah. Ini gue sotoy-sotoy aja nih. Bang, dari Jena Tali. Kenapa suka setup yang polosan di antara podcast lain yang pakai setup heboh? Ya itu karena gue suka yang simple-simple aja gitu. Dan gue senang beda di antara yang lain gitu. Kalau misalnya semuanya rame, kita yang simple. Kalau semuanya simple, kita yang rame. Gue suka jadi beda gitu dari dulu. Makanya kalau perhatiin thumbnailnya itu semua juga simple, nggak ada tulisan sama sekali itu. Karena buat gue, ketika gue jembrengin ya, yang lain rame bener kan, ada tulisan headline apa segala macam tanda seru 3 biji. Udahlah kita kasih yang sederhana aja gitu. Dengan niat untuk membedakan dari yang lain, dan yang kedua juga gue orangnya suka yang sederhana-sederhana aja gitu. Oke nih, mumpung kita lagi ngobrol kayak gini, gue bocorin setnya juga. Karena banyak yang bilang setnya sederhana kan, tapi beberapa bintang tamu juga kaget sih pas masuk ke sini. Ternyata tidak sederhana yang dipikir gitu. Kita setnya meja di sini, di sana ada Zoom buat ngerekamnya. Zoomnya juga H6 ya, H8, Zoom H8, kamera A7S 2 ya, A7S 2 3 biji ya, 4 biji. Lampu sih yang banyak nih. Ini kalau misalnya ada yang mau ikutin setup gue, kayaknya ribetnya di lampu karena semua kita gantung. Ada busa-busa juga karena ruangannya kosong kan. Biasanya kalau ruangannya banyak furniture tuh dia nggak akan mantul tuh karena dia suaranya nyasar masuk furniture. Tapi karena ini kosong, banyak yang berasa agak bergema gitu. Makanya kita harus kasih di atas dan di kiri tuh busa. Sebenarnya masih kurang sih, seharusnya ada di bagian sini, cuman takutnya bocor di kamera. Oh iya, mic-nya ini Shure SM7B. Ini yang dipakai Michael Jackson waktu dia rekaman vokal. Kayak ini mic dari tahun berapa gitu ya. Legend lah mic ini menurut gue. Cuman ini emang kita ganti nih busanya nih. Karena ada robek ya. Kan udah jelek, udah robek. Akhirnya nih gue beli di Tokped nih. Terus dari Leonardo A M24. Bang, gimana cara komunikasi yang baik dengan orang yang baru tanpa membuat momen itu canggung? Kalau gue gue menghindari banget ketemu pas lagi nunggu di luar gitu. Karena kadang-kadang kalau nunggu di luar malah ngobrolnya jadi banyak. Jadi nggak, yang kebahas di sini tuh jadi sedikit. Kadang-kadang kalau gue ketemu tamu di luar, gue salaman dulu, bilang makasih udah datang. Abis itu kayak gue siapin dulu ya gitu, supaya nanti ngobrolnya langsung di dalam aja gitu. Dan kadang-kadang juga nggak ada briefing. 80% kali ya? Enggak sih, 95% nggak ada briefing sih. Datang ke sini langsung ngobrol aja. Kecuali kalau ada beberapa yang minta dikirimin pertanyaan dulu ya, juga ada sih. Oke, kayaknya rata-rata semua pertanyaannya juga sama-sama ya. Masih mirip-mirip banget. Gua gak nemu nih siapa yang nanya, tapi kayaknya di antara semuanya ada satu yang nanya, lu kenapa gak pernah sama Pras? Berantem ya bang, ada yang nanya gitu. Karena di komen gue juga baca tuh. Gue memang belum sempat ke PWK. Waktu itu berapa kali, kan gue habis keliling YouTube nih. Emang belum sempat ke sana, Pras juga belum sempat ke sini karena masalah waktu aja ya. Gak semuanya soal drama, teman-teman. Gak terlalu banyak main internet kalian ini ya. Dan banyak juga podcast yang pengen gue datengin tapi gak sempet juga gitu ya. Jadi emang masalah waktu aja. Oh, Abiyu Rafif, orang yang paling lama ditimbang Radit. Sekarang mungkin Fadil ya kalau YouTube ya. Fadil berapa tahun Fadil? 8 tahun. Puput
ngurusin event sekarang. Dulu asisten gue. Puput lebih lama lagi dari Fadil. 9, 10 tahun ya, udah lama banget ya. Paling lama banget gue. Gue dari 10 tahun ya. 40 tahun Sebelum ada Puput, sebelum ada Fadil ada gue. Jordan Mif, bang gue mahasiswa lo di UI Vokasi. Gak ngajar lagi bang, seru banget diajar sama abang. Kayaknya gue biasa banget deh ngajarnya ya. Seingetan gue ya. Iya, kebetulan karena ini kita lagi ngomongin podcast ya. Di sana gue ngajarin soal podcast juga. Semester kemarin gue diajakin lagi ngajar. Tapi karena ada film catatan menantu Sinting, gue nggak bisa ngajar. Semester depan gue ngajar lagi karena jadwal akhirnya ada lagi. Jadi buat mahasiswa vokasi UI, gue nggak tahu angkatan berapa, mungkin 2024, nggak tahu juga, lupa gue. Kita akan ketemu, nanti gue ngajar juga di produksi media. Mata kuliah pengantar produksi media, gue ngajar untuk sesi konten audio dan podcast. Kita nanti ketemu lagi. Ketemu lagi nggak? Enggak ya? Gimana sih biasanya? Bisa ganti, bisa. Kalau dia nggak lulus? Iya kan? Maksudnya? Maksudnya di semester selanjutnya bisa jadi itu mata kuliah yang diulang gitu. Maksudnya tapi lebih dalam lagi pembahasannya. Oh. Tapi kalau enggak berarti ajaran baru. Berarti nggak ketemu sama yang kemarin. Tuh mantan mahasiswi vokasi UI itu yang cerita tuh. Nggak ngerti gue ngomong apa dia tadi. Intinya bisa ketemu bisa enggak lah ya. Iya. Agus Setiawan Immanuel, gimana cara nahan ngantuk kalau lagi kerja? Tidur biasanya gue. Kadang-kadang kalau nunggu bintang tamu kan di kantor ada ini nih, ada sleeping pot ya, tempat tidur. Gue pasti tidur di situ. Gitu caranya ya, kalau kalian lagi pada kerja terus ngantuk, tidur aja. Hilang deh ngantuknya. Aneh ya sih emang. Tapi ini ya untuk menutup ya. Gue tuh lagi ada beberapa pemikiran sih soal channel YouTube ini ya. Mengingat gue ngelakuin dari 2009, sekarang tahun 2024. 15 tahun bikin beginian ya. Dengan semua perubahan dan apa yang terjadi sama lanskap YouTube Indonesia gitu kan. Masih happy ya, masih bisa seneng karena masih konsisten view-nya. Masih banyak yang nonton juga. Dan banyak penonton baru juga. Nah kemarin tuh gue habis ngobrol sama YouTube kan. Habis meeting sama YouTube. Ini gue buka di sini aja nih. Terus mereka tuh bilang, gue ada rencana untuk buka membership lagi gak gitu. Nah persoalan gue cuma satu sama membership YouTube ini. Gue dulu pernah bikin. Itu gue bikin lumayan affordable lah itu ya. Tapi hanya dapat emoticon sama kalau misalnya berapa lama subscribe tuh ada lambangnya. Lalu suatu hari YouTube gue dihack kan. Sama Elon Musk. Tesla. Karena yang muncul muka dia kan. Dia kan yang muncul kan. Iya. Sama Elon Musk gue gak tahu dia senganggur apa. Ya sama hacker lah yang mau jualan apalah gak ngerti gue. Lalu ketika channel gue balik. Seperti gue udah jelasin waktu itu ya ada videonya juga. Membershipnya hilang semua. Oke. Kalau mau balik, karena kalau misalnya YouTube kita dihack, itu membership diputus. Jadi semua orang udah nggak bisa lanjut gitu. Jadi kalau mau balik lagi harus subscribe lagi. Nah jujur gue tuh agak mager gitu. Karena kayak aduh gila, orang udah ada banyak yang udah lama membership gue gitu. Dan kalau membernya lama kan batch-nya berubah tuh. Terus tiba-tiba harus putus gitu kan. Jadi gue kayak trauma gitu untuk bikin membership. Dan YouTube sempat beberapa kali nanyain lagi. Teman-teman YouTuber juga gak buka lagi. Kenapa gak buka membership lagi? Ya karena itu takut kalau misalnya YouTube dihack. Gue udah punya member nih. Membership gue hilang dan semua harus reset dari nol. Jadi gue gak pernah mau buka membership lagi. Kemarin gue dapat kabar dari YouTube bahwa sekarang ini kalau membership itu dibuka terus dihack, kehack lagi. Kan gue nanya masih ada gak sih dihack? Ya kemarin ada si ini dihack. Oke siap, masih ternyata. Dan kalau YouTube gue dihack lagi, membershipnya tidak hilang. Karena cuma dipending. Dianggapnya kayak semacam cuti gitu. Sistemnya udah bikin kayak gitu. Gue jadi mikir lagi dong. Oh kalau kayak gitu menarik juga ya kalau gue buka membership lagi gitu. Nah jadi gue lagi dalam fase ini nih. Fase kayak bikin membership lagi apa enggak ya. Tapi pun kalau bikin lagi gak kayak dulu. Jadi mungkin harganya beda. Tapi gue kasih ada channel Discord. Buat kumpul Discord channel buat membership gue karena udah bisa link ternyata dari YouTube, sama ada beberapa konten yang eksklusif hanya untuk member. Oke, jadi dua itu yang kayaknya mau gue siapin, tapi nggak tahu jadi apa
nggak tahu cuman angan-angan doang. Gue juga belum menyoret-nyoret mau ngapain aja. Tapi gue buka obrolan ini dulu aja. Siapa tahu ada yang bisa ngasih masukan. Atau ada yang ngerasa kayak ada referensi yang bisa gue lihat gitu. Untuk membership yang bagus dan jalan gitu. Jadi itu update buat channel YouTube ini. Project lainnya adalah gue lagi ngerjain sebuah passion project juga. Yang ada hubungannya sama cerita dan lagu. Jadi dalam waktu dekat mungkin gue akan share juga. Gue cuma mau bilang makasih buat kalian semua. Karena memang kayak keputusan kita untuk lebih fokus di podcast dari bulan Maret awal tahun ini tuh membuahkan hasil juga ya. Karena gue ngeliat sendiri dari pertumbuhan penonton, dari watch time kita semuanya naik. Dan di Spotify pun juga kemarin dapat kabar berapa persen naiknya ya? Pokoknya sampai 300.000 sekarang. Oh ya, udah ratusan ribu pendengar yang di Spotify. Artinya juga naik dari Spotify yang biasa gue bikin seminggu sekali dulu itu ya. Karena kita mirroring kan sekarang. Itu aja, thank you. Terima kasih semuanya. Kalau ada saran buat podcast ini boleh tinggalin komen. Saran bintang tamu juga boleh tapi gak usah yang aneh-aneh ya. Tinggalin di komen juga. Thank you semua yang udah nonton. Dadah.